Vivan pernah mengeluarkan TWS dengan daya tahan baterai lama, dan buat saya saat itu pernah juga saya review ya. TWS tersebut menjadi TWS yang membawa daya tahan baterai paling lama melalui serinya itu, yaitu Vivan Liberty T600, di mana daya tahan baterainya itu bisa tembus hingga 48 jam. Nah, baru-baru ini Vivan merilis TWS kembali nih dengan daya tahan baterai itu lebih lama dari Liberty T600, yaitu selama 54 jam, dan harga jualnya lebih murah, kisaran 150.000. Ya, ini dia Vivan Life 200NC. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Seperti biasa ya, sebelum saya mulai ke pembahasan, tidak pernah bosan nih, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk menekan bel notifikasinya. Lalu buat kamu semua menonton, jangan lupa menekan tombol like. Oke, saya mulai ya langsung ke pembahasannya. Walau membawa daya tahan baterai terbilang lama ya dibandingkan Vivan Liberty T600, tapi nih ya, TWS Vivan Life T200NC itu membawa desain yang bisa saya bilang sih lebih compact, terus bobotnya juga ringan. Material yang dibawa itu plastik dengan finishing glossy. Jadi saya tuh selalu membawa TWS ini dengan memberikan pouch ya, karena saya nggak yakin kalau TWS ini kuat akan goresan. Nah, di tampak depan itu terdapat tulisan Vivan dan lampu indikator kecil. Di bagian bawah itu terdapat port USB-C ditemani tombol yang berfungsi untuk mereset unit dan mengetahui sisa kapasitas baterai melalui indikator lampu yang di depan tadi ya. Cukup tekan sekali tombol tersebut. Bila lampu indikator berwarna hijau, berarti itu kapasitas baterai kisaran 70 hingga 100%. Bila lampu indikator itu berwarna hijau kayak ada merah-merahnya, kapasitas baterai itu kisaran 30 hingga 70%. Dan bila lampu indikator berwarna merah, kapasitas baterai itu kisaran 0 hingga 30%. Saat dibuka langsung terlihat desain yang berbeda. Hampir semua tangkai earbudsnya ini terlihat. Keuntungannya akan lebih mudah mengeluarkan earbuds dari case. Tapi tenang saja kok, magnet yang dibawa pada case dan earbudsnya itu termasuk kuat, jadi bisa menahan earbuds agar tidak mudah lepas dari case. Untuk koneksi sudah menggunakan Bluetooth 5.3. Proses pairingnya juga mudah. Setelah tutup case dibuka, lalu keluarkan earbuds pada case. Tulisan Vivan Life 200NC akan muncul pada Bluetooth yang sudah aktif di smartphone-mu. Mengenai fitting di telinga, saya sih merasa nyaman-nyaman saja ya. Eartips semi transparan yang dibawa itu tidak terlalu tebal, tapi tetap memberikan kesan lembut di telinga. Jadi saya tetap merasa nyaman saat menggunakan TWS ini sambil mendengarkan musik dalam waktu yang lama, sekitar 1,5 hingga 2 jam. Dikarenakan model yang dibawa in-ear tidak akan membuat posisi earbuds itu mudah bergerak atau terlepas, termasuk saat kamu gunakan sambil berolahraga. Kamu juga tidak perlu khawatir bila TWS ini terkena keringat atau terkena air hujan lah ya, atau cipratan air, karena sudah bersertifikasi IPX7 pada earbudsnya saja. Pada tangkainya ini ya, semua sensor navigasi lewat sentuhan ditempatkan. Fungsi navigasinya itu ya bisa kamu baca deh pada panduan pengguna biar videonya ini tidak terlalu lama. Demi memberikan kenyamanan saat digunakan bertelepon, TWS ini membawa 4 mic yang sudah dilengkapi ENC atau kepanjangannya itu Environmental Noise Cancellation, di mana itu fungsinya akan meredam kebisingan, jadi memberikan kenyamanan saat melakukan telepon. Kalau kamu lebih senang bertelepon menggunakan TWS, yaitu memakai satu earbud saja, Vivan Life 200NC ini bisa kok. Saat ini saya sedang merecord menggunakan mikrofon dari TWS Vivan Life 200NC. Ya, di sini saya menggunakan recorder, aplikasi recorder bawaan ya dari smartphone Poco M4 Pro. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas TWS Vivan Life 200NC. Nah, kalau ini contoh mikrofon itu saya tidak menggunakan TWS-nya, dan di sini juga sambungan Bluetooth-nya di smartphone yang masih yang sama ya, udah saya matikan. Dan seperti ini dia contohnya. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas TWS Vivan Life 200NC. Oke, sekarang saya akan membahas di bagian audionya. Nah, untuk memberi audio yang bagus menurut Vivan ya, TWS ini dilengkapi 10 mm composite diaphragm driver.
Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai kualitas audionya nih ya, jadi saat kamu menggunakan TWS ini, pastikan ya posisi buds-nya ini, khususnya ini kan sumber suara keluarnya ya, benar-benar langsung masuk ke saluran telinga ya istilahnya ya, saluran telingamu supaya benar-benar itu audionya itu benar-benar kerasa ya. Ya, itu tips dari saya. Ya, satu lagi nih, saya akan menerangkan mengenai kualitas audionya ini berdasarkan pemahaman saya dan saya akan menggunakan bahasa sederhana saja ya. Ya, semoga kalian mengerti. Saya yakin lah kalian mengerti. Karena gini, istilah-istilah audio gitu saya juga masih belum terlalu paham. Jadi pertama untuk power suara yang dihasilkan ini terdengar cukup kencang ya. Walau bukan yang kencang banget, tapi ini masih masuk selera saya. Bahkan kalau saya gunakan di area outdoor itu kualitas audionya itu masih benar-benar terasa. Itu menurut saya loh ya, dan jujur powernya ini masih saya suka. Terus untuk bassnya itu masih enak kok, cukup enak walau tidak ngebass Liberty T600 ya, tapi ini bassnya ini sedikit diturunkan dari model yang ini. Tapi masih cukup enak terdengar. Begitu juga sisi high-nya tidak membuat telinga saya peka saat ada suara-suara seperti simbal bass atau vokal yang berdesis ya, seperti gitu, cinta, selasa gitu. Itu tidak membuat telinga saya peka dan jujur enak. Begitu juga, dan di sini yang paling saya suka juga untuk vokalnya. Di sini benar-benar tidak membuat suara vokal itu terasa kedap ya. Benar-benar cukup jernih lah, dan dipadu juga detail suaranya ini untuk TWS yang harga jualnya tidak sampai 200.000. Jujur saya suka detail yang dihasilkan dari TWS ini. Terus apalagi stereonya ini juga cukup nyaman, apalagi kayak perpindahan suara dari yang dominan kanan terus berpindah ke kiri itu terdengar cukup rapi ya perpindahannya. Begitu juga misalkan dalam sebuah aransemen itu ada sebuah kayak gitar yang dimana mungkin gitarnya itu lebih dominan kanan, suara powernya dalam arti ya, dan maksud saya power itu lebih dominan kanan, tapi tidak membuat terdengar jomplang lah gitu ya, masih nyaman kok. Ya intinya gini deh, stereonya ini benar-benar bagus, dan saya juga bisa memahami dalam arti gini, ketika mendengarkan lagu, aransemen gitarnya ini lebih dominan di kanan nih, bisa jadi drumnya ini sama pas gitu, jadi benar-benar ya cukup terasa lah untuk stereonya dan saya suka. Nah, untuk latensinya sendiri, TWS ini kan tidak membawa embel-embel yang namanya latensi, dan untuk latensi itu saya rasakan kalau saat saya nonton video YouTube tapi dibuka melalui browser ya, itu benar-benar terasa. Tapi kalau membuka aplikasi YouTube, ya membuka YouTube dari aplikasi maksud saya, ataupun menonton film ya, di sini saya coba itu melalui Disney Plus, itu seperti tidak terasa adanya latensi. Beda halnya saat saya gunakan TWS ini sambil bermain game. Ya, kalau main game sekelas Mobile Legends ya latensi yang terasa ya, kalau menurut saya ya tidak mengganggu kenyamanan bermain saya. Tapi beda halnya kalau main PUBG ini pernah saya coba juga ya, saya yakin lah buat kamu yang seorang pro player pasti tidak akan nyaman. Semua kenyamanan saat menggunakan TWS ini dilengkapi dengan daya tahan baterai yang lama, bisa hingga 54 jam dengan rincian 9 jam pada buds dan 45 jam pada case. Ya, secara penggunaan sampai saat ini saya belum pernah ya menggunakan TWS ini sampai baterainya itu khususnya pada buds ya benar-benar habis. Pada buds saja nggak pernah habis, apalagi pada case ya, dalam arti non-stop ya di sini ya. Tapi dari pengalaman saya menggunakan TWS ini sambil mendengarkan lagu sekitar 1,5 jam, indikator baterainya itu masih sekitar di atas 75% lah ya. Dan tadi siang nih saya coba ya, saya biarkan aja gitu nyala sambil saat kerja. Jadi TWS ini saya konekkan dengan smartphone yang memutarkan musik mulai dari jam 11:30, 11:35 hingga jam 4:05 ya. Di situ kapasitas baterainya sedikit di bawah 50%. Jadi saya kan sering menyambungnya itu pada smartphone saya di Huawei P40 Pro, di mana untuk indikator baterai itu tidak menunjukkan angka, hanya kayak bar saja gitu ya. Dari yang penuh ya
kalau saya lihat sih sudah melewati sedikit setengah ya. Intinya sih mungkin di 40% selama 4 jam. Jadi kalau dari pengalaman saya sih ya, saya suka kok daya tahan baterai dari TWS ini, khususnya pada buds-nya. Nah, sementara untuk case-nya juga di sini apa ya? Ini dari saya beli kapan ya? Sekitar semingguan mungkin, saya lupa. Semingguan kayaknya barang ini datang. Dan selama itu juga sampai video ini tayang, case-nya ini belum pernah saya charge. Dan baru tadi malam habis. Dia tuh sudah apa ya? Sudah kayak indikator merah seperti ini. Dan tadi saya juga coba ngisi, terus buds-nya ini tidak terisi lagi untuk baterainya. Jadi ini untuk case-nya benar-benar habis. Mungkin ya penggunaan saya yang dimana itu mendengarkan musik ada kali mungkin 10 kali ke atas kali ya, 10 kali atas, dimana saya mendengarkan musik itu rata-rata 1,5 hingga 2 jam. Nah, case-nya ini baru habis baterainya. Ya, ini sih buat saya benar-benar daya tahan baterainya ini mungkin ya bisa seperti apa yang diklaim oleh Vivan, yaitu 54 jam. Nah, untuk pengisian daya baterainya ya karena ini masih merah berarti saya belum charge ini case-nya. Kalau kata Vivan sih ya, ini untuk mengisi baterainya ini pada case hingga penuh itu membutuhkan waktu selama 2 jam. Dan buat saya sih itu hal yang wajar. Sekarang masuk kesimpulan dari penjelasan saya nih ya, apa ya? Di sini saya singkat aja ya, memberi kesimpulan ya. Buat saya sih ya, dengan harga tidak sampai 200.000, buat saya sih nih ya, Vivan Live 200NC ini layak kok dibeli. Bahkan ya kalau harga jualnya pun di atas 200.000, 250 hingga 300.000, TWS ini masih tetap layak kok untuk dibeli. Kalau menurut saya sih seperti itu. Nah, buat kamu yang sudah membeli TWS ini, bagaimana nih pendapat kamu mengenai Vivan Live 200NC? Boleh ya untuk menulisnya pada kolom komentar di bawah. Itu saja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf ya bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.